Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alimul ghaibi wasyahadah warahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan sahabat Radio Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi kita dalam kajian kitab Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebuah doa yang apabila kita di akhir ujung doa itu kita memasukkan in syi'ta, ini bisa merusak makna doa dan bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Indonesianya misalnya, ya Allah ampuni dosaku jika engkau berkehendak, jika kau mau. Nah, ini merupakan bisa merusak doa tersebut. Dan hari ini masih ada kaitan sebuah lafaz yang bisa merusak tauhid seseorang. Nah, hari ini sudah hadir narasumber kita atau al-ustadz kita yaitu al-ustadz Ali Masnur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir hari ini. Ya, sahabat keluarga muslim, hari ini masih kita bersama Al-Ustadz Ali Masnur yang akan membahas tentang tema kita, lafaz yang bisa merusak tauhid seseorang. Baik, inilah dia kajian kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah dan pendengar Radio Risalah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada program kajian kitab Tauhid yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan penentu bahagia atau sengsaranya seorang hamba nanti di akhirat. Tauhid merupakan pemisah antara iman dengan kufur. Pemisah dengan tauhid. Tauhid merupakan pemisah antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang istiqamah di atas tauhid. Dan di antara bentuk usaha yang kita lakukan agar kita senantiasa istiqamah di atas tauhid, senantiasa kita la tamutunna illa wa antum muslimun, tidak meninggal kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan mempelajari apa itu tauhid dan apa yang bisa menyempurnakan tauhid dan apa yang bisa merusak dan bisa menggugurkan atau melemahkan tauhid seorang hamba. Pada bab yang ke-53 ini ya, disebutkan oleh pengarang buku kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan
tentang bab la yaqulu abdi wa amati. Janganlah seorang tuan mengatakan kepada budaknya abdi, hamba sahayaku, wa amati. Ya, amati ini artinya sama dengan abdi. Abdi ini digunakan untuk laki-laki, sedangkan amati ini digunakan untuk wanita. Jadi sebenarnya dalam bab ini adalah bab yang menjelaskan kepada kita tentang lafaz-lafaz atau kalimat atau panggilan-panggilan yang bisa merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita katakan, agar kita menjadi ahli tauhid yang sempurna kepada Allah, agar keimanan kita terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita istiqamah dengan akidah dan tauhid kita, agar kita meninggal dalam keadaan bertauhid dan beriman kepada Allah, kita harus pelajari hal-hal yang bisa merusak. Ya. Jadi kita harus mengenal perkara-perkara yang bisa merusak dan menghilangkan kesempurnaan tauhid kita. Karena kalau kita tidak kenal, ya, dikhawatirkan kita tersebut jatuh kepada perbuatan-perbuatan tadi. Sehingga kalau kita jatuh kepada perbuatan yang bisa merusak tauhid, yang bisa mengurangi tauhid, yang bisa membuat kita tauhid kita tidak sempurna, maka ini sangat berbahaya. Ya, resikonya sangat besar karena orang yang tidak mentauhidkan Allah, mereka berbuat syirik kepada Allah, risikonya sangat besar. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Maka perlu kita mengenal poin-poin, masalah-masalah yang bisa merusak dan menafikan kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini disebutkan oleh muallif, oleh penulis buku ini, ada kalimat-kalimat, ada lafaz-lafaz, ada panggilan-panggilan yang dia tersebut kelihatannya sangat sepele, kelihatannya sangat remeh-temeh, mungkin dia tidak terkait dengan ritual, hanya sebuah sebutan, hanya sebuah sapaan, hanya sebuah nama, akan tetapi ternyata hal yang kecil, hal yang sepele ini, hal yang remeh ini berpotensi merusak kesempurnaan tauhid kita kepada Allah. Karena tauhid itu adalah suatu yang asasi, suatu yang mendasar dalam agama kita, suatu yang agung, dan itu merupakan pilar, merupakan tiang dari agama kita, harus kita jaga. Harus kita jaga, nggak boleh rusak, nggak boleh cobel, nggak boleh ada yang tergores, nggak boleh dia tersebut ada yang lecet, karena ada beberapa aktivitas-aktivitas atau ucapan-ucapan yang bisa merusak dan melemahkan tauhid. Jadi pondasi itu harus kuat, dia nggak boleh banyak goresan. Pilar itu, tiang itu harus kokoh, dia nggak boleh rusak, nggak boleh ada suatu yang hal yang tergores atau apa, lecet, enggak, harus kita jaga, licin. Kalau bisa kita ponis, kita kalau bisa kita harus kita poles, kita jaga, nggak boleh kita rusak, karena ini tauhid suatu hal yang mendasar. Maka dengan cara mengenal perkara-perkara yang bisa merusak tauhid, kita telah melakukan andil untuk menjaga akidah kita. Maka kita harus mengetahui Arabtu syarra, sebagaimana yang dikatakan oleh Huzaifah bin Yaman atau Abdullah bin Mas'ud. Arabtu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi waqa'a fihi. Aku mengenal perkara-perkara buruk itu la li syarri, bukan untuk keburukan. Perlu kita mengenal perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang bisa merusak
menghilangkan kesempurnaan tauhid kita kepada Allah, perlu kita kenal. Akan tetapi la li syarri, bukan untuk kita lakukan, bukan untuk kita jadikan perkara keburukan yang kita ketahui tersebut untuk keburukan, untuk melakukan keburukan yang sama, tidak. Lakin litawakkihi, kita mengetahui perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang bisa merusak tauhid, litawakkihi, agar kita terbebas, agar kita terhindar dari perkara-perkara yang bisa merusak tauhid tadi. Wa man la ya'lifu syarra minal khairi waqa'a fihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, yang dia tahu kebaikan aja, yang buruk-buruk nggak tahu, ini nggak tahu yang buruk-buruk, disangsikan, dikhawatirkan dia jatuh kepada keburukan. Maka perlu kita mengenal lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang sepele, akan tetapi dia bisa merusak tauhid kita kepada Allah. Dan ini akan kita bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan sahabat Radio Ar-Risalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab kali ini yaitu la yaqulu abdi. Ya, jadi kata abdun memang harus kita berhati-hati dalam penggunaannya. Karena seorang hamba, kata hamba ini adalah pantas bagi Allah untuk mengucapkannya. Tidak pantas kita mengucapkan seorang manusia sebagai hamba-Ku, walaupun dengan tujuan mungkin itu maksud kita adalah pembantu. Baik sahabat kaum muslim, nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai masalah lafaz yang bisa merusak ketauhidan seseorang. Tetap di kajian kitab tauhid.